Selamat bertemu kembali di materi pembelajaran matematika yang selanjutnya. Kita masuk kepada operasi hitung pada bilangan bulat, materi yang C perkalian. Materi A dan B sudah Ibu share di video yang sebelumnya, nak ya. Kalau memang kurang paham, kamu bisa lihat kembali materi yang sebelumnya di video yang sebelumnya. Oke, kita masuk yang C, yaitu perkalian. Apa itu perkalian? Perkalian adalah operasi penjumlahan berulang, oke, dengan bilangan yang sama. Perhatikan contoh berikut ini. Ibu ada memberikan dua contoh. 2 kali 4 itu adalah 4-nya itu sebanyak 2 kali dijumlahkan. 2 kali 4 itu maksudnya adalah 4 tambah 4 sama dengan 8. Begitu juga dengan pola yang sama kita perhatikan 3 kali 6. 3 kali 6 itu 6-nya itu diulang sebanyak 3 kali dalam bentuk penjumlahan. 3 kali 6 itu hasilnya adalah 6 ditambahkan 6 ditambahkan 6 sama dengan 18. Itulah yang dikatakan dengan perkalian ya. Perkalian 2 kali 4, 3 kali 6, bagaimana prosesnya. Kita langsung ambil jika P ini variabel, nah ya Ibu misalkan. Tidak mesti P, bisa A, bisa B, bisa C. 26 abjad dalam bahasa Indonesia kamu bisa gunakan. Di sini Ibu misalkan P ya nak ya. Jika P dan Q adalah bilangan bulat, maka ada 4 di sini bisa diperhatikan. Ada 4 yang dihasilkan, bisa diperhatikan. Yang pertama adalah P kali Q. Berarti di sini maksudnya P-nya positif, Q-nya juga positif, itu menghasilkan positif P kali Q. Oke. Yang kedua, negatif P kali Q. Berarti maksudnya negatif P kali positif Q. Itu menghasilkan negatif P Q. Negatif P kali Q. Oke. Yang berikutnya adalah P kali negatif Q. P kali negatif Q, Ibu lebih tegaskan lagi, positif P kali negatif Q. Itu menghasilkan negatif PQ atau negatif P kali Q. Oke, yang keempat, negatif P kali negatif Q sama dengan PQ. Negatif P kali negatif Q sama dengan positif PQ. Ibu minta tolong, mohon diperhatikan dalam hal penulisan. Kamu perhatikan dalam hal penulisan bilangan yang positif, kamu tidak usah menggunakan tanda kurung, nah ya. Tetapi kalau bilangan yang negatif, kamu wajib, memang wajib, itu peraturannya di matematika. Kamu wajib itu menggunakan tanda kurung buka dan kurung tutup. Kamu bisa perhatikan seperti ini. Oke, kita lihat kepada contoh yang pertama. Hitung hasil perkalian bilangan bulat berikut ini. Ibu misalkan P sama dengan 2. Itu pemisalan Ibu saja ya. Kamu terserah sebenarnya, bebas ya. Ibu misalkan P sama dengan 2, Q sama dengan 3. Kita ambil yang pola yang 4 ini. Kita selesaikan dengan P sama dengan 2, Q sama dengan 3. Kita ambil pola yang pertama. Jika P dikalikan dengan Q, berarti P-nya bilangan positif, Q-nya bilangan positif. Pakai 2, pakai 3, berarti menjadi 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, negatif P kali Q. Negatif P kali positif Q. Di sini kan tadinya P 2, berarti kalau negatif P berubah menjadi negatif 2 dikali Q kali 3. Itu menghasilkan negatif 6. Oke. Yang ketiga, P kali negatif Q. Oke, sama dengan P 2 kali negatif Q. Negatif 3 sama dengan negatif 6. Yang keempat, negatif P. Negatif P, negatif 2 kali negatif Q. Negatif 3, negatif 2 kali negatif 3 menghasilkan 6, berarti positif 6. Ibu ulang ya nak ya. Oke. Yang pertama tadi ini menghasilkan 6, berarti ini maksudnya adalah hasilnya positif 6. Pola yang kedua ini berarti hasilnya adalah negatif 6. Pola yang ketiga ini berarti hasilnya adalah negatif 6. Pola yang keempat ini tidak ada dituliskan tandanya, berarti dia itu menghasilkan positif 6. Di sini ada latihan, kamu kerjakan ke dalam buku catatanmu ya. Perhatikan contoh yang pertama, perhatikan ini nak, perhatikan juga pola ini. Oke, hitunglah hasil perkalian bilangan berikut ini. Hitunglah hasil perkalian bilangan
bulat berikut ini. Oke. Jika P sama dengan 3, Q sama dengan 5, kamu selesaikan dengan mengikuti pola seperti ini ya nak ya. Kamu selesaikan dengan mengikuti pola seperti ini, tidak usah diupload ke ibu, selesaikan aja di buku catatan. Kita perhatikan yang D, pembagian. Pembagian itu apa? Pembagian itu sebagai operasi kebalikan daripada perkalian. Perhatikan contoh berikut ini. 3 kali 6 kita tahu dari mana? Bisa kita perhatikan pola sebelumnya. Itu adalah 6-nya dijumlahkan sampai 3 kali. Berarti 6 tambah 6 tambah 6 itu menghasilkan nilai 18. Di lain pihak 18 dibagi 3, di sini kita sudah memakai operasi pembagian ya. 18 bagi 3 itu sama dengan 6. Jadi dari pola ini kita lihat bahwa pembagian itu adalah operasi kebalikan daripada perkalian. Oke? Kita perhatikan di sini ada ibu buat pemisalan. Jika P dan Q, kembali ibu ingatkan sama kamu, pemisalan ini bebas variabelnya. Ibu menggunakan variabel P dan Q, kamu bisa menggunakan variabel A atau B, terserah nak ya. Kalau mengikut ibu juga tidak apa-apa. Jika P dan Q adalah bilangan bulat, maka ada 4 nak. Ada 4. Oke. P bagi Q sama dengan P per Q. Ini operasi pembagian. Ini juga operasi pembagian, ya. Penulisannya berbeda tapi sebenarnya artinya sama. Oke ya. Kemudian negatif P bagi Q sama dengan negatif P per Q. P dibagi negatif Q sama dengan negatif P per Q. Negatif P bagi negatif Q sama dengan P per Q. Mohon diperhatikan hasilnya nak. Kamu perhatikan hasilnya. Kita dapat ambil kesimpulan apa? Jika bilangan yang sama tandanya, oke, ini positif. Ini juga positif. Dia menghasilkan bilangan positif dalam pembagian. Ya, ini kita perhatikan ini negatif. Tandanya negatif kan? Ini juga tandanya negatif. Dia juga menghasilkan bilangan yang positif dalam hasil pembagian. Coba perhatikan yang ini nak, pola yang kedua. Tanda negatif. Ini positif nak. Dia menghasilkan negatif dalam hasil pembagian. Perhatikan yang ketiga nak. Ini positif nak. Kalau tidak ada tandanya berarti positif. Dibagi dengan negatif, dia menghasilkan negatif pada proses penyelesaian pembagian. Oke, kita ambil di sini contoh 2. Hitunglah hasil pembagian bilangan bulat berikut ini. Jika P sama dengan 6, Q sama dengan 2, kita selesaikan 4 pola seperti yang ibu ungkapkan sebelumnya ya nak ya. Jika P sama dengan 6, Q sama dengan 2. Oke, pola yang pertama. P bagi Q. P 6. Q 2. Berarti menjadi 6 bagi 2 sama dengan 3. Pola yang kedua. Negatif P berarti negatif 6. Dibagi Q dibagi 2 menghasilkan negatif 3. Pola yang ketiga. P 6. Dibagi negatif Q. Ini 2 Q ya, berarti negatif Q negatif 2. Negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3. Pola yang keempat, nah, negatif P. Negatif P bagi negatif Q. Negatif Q berarti negatif 2. Negatif 6 per negatif 2 jadinya nak ya. Oke, menghasilkan positif 3 seperti itu. Ya. Oke, kemudian ada latihannya. Perhatikan contoh 2 polanya. Hitung hasil pembagian bilangan bulat berikut ini, kamu selesaikan seperti pola seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang berikutnya nak ya, yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB, biasa disingkat dengan FPB, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nanti ada terbagi menjadi 2 bahagian. Kita mulai yang pertama yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB. Apa itu FPB? FPB dari 2 bilangan atau lebih adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Tahapannya, langkah-langkahnya ada. Oke, kita perhatikan. Langkah-langkah dalam menentukan FPB dari beberapa bilangan bulat. Yang pertama, faktorisasi primakan dulu. Istilah faktorisasi primakan dulu, faktorkan dulu bilangan itu
nanti kalau kamu bertemu dengan bilangan prima itu kamu bulatin. Jadi istilahnya kamu lingkarin, dia tidak bisa lagi dipecah, tidak bisa dibagi lagi. Karena bilangan prima itu hanya mempunyai dua faktor, bilangannya sendiri dan satu. Ya nak ya, itu yang pertama, tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua yaitu perhatikan nanti bilangan pokoknya yang sama. Oke, kemudian kamu ambillah pangkat yang terkecil. Mana itu bilangan pokok, mana itu pangkat, ibu gambarkan seperti ini bentuknya. Jadi kalau kamu bertemu dengan A pangkat N, misal ya nak, pemisahan dengan A pangkat N, A yang di bawah itu disebut dengan bilangan pokok, yang di atasnya itu disebut dengan pangkat. Oke, kita ambil contoh yang pertama. Tentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari bilangan bulat 12 dan 16 ya. Di sini kita menggunakan bilangan bulat positif karena FPB itu berada pada bilangan bulat yang positif. Oke. Kita jabarkan 12 dan 16 ya. 12 dulu nak. Coba kamu perhatikan penjabarannya. 12 itu kita bisa jabarkan menjadi pembagiannya. 12 itu menjadi 2 kali 6. Dibagi 2 menghasilkan 6. Oke. 2 itu dia sudah merupakan bilangan prima. Memang di sini kamu harus mengingat kembali apa itu bilangan prima. Ya nak ya. Oke, 2 itu bilangan prima karena dia sudah merupakan bilangan prima, kamu lingkarin. Itu menyatakan dia tidak bisa lagi dipecah lagi menjadi faktor yang lain ya. Kemudian 6 masih bisa kamu urai lagi menjadi 2 kali 3. Kemudian 2 dan 3 itu bilangan prima, kamu lingkarin dia. Oke, 2 dan 3. Jadi di sini hasil lingkarnya itu kamu tempatkan di sini. Ini 2-nya ada 2 kali, jadi 2 pangkat 2. 3-nya ada 1 kali, 3 saja. 3 itu sama dengan 3 pangkat 1. Kita lihat yang 16. Oke, yang 16 itu dijabarkan, diuraikan menjadi 2 kali 8. 2-nya bilangan prima, lingkarin nah. 8-nya itu diuraikan menjadi 2 dan 4. 2-nya itu bilangan prima, lingkarin nah. 4-nya itu diuraikan menjadi 2 dan 2 lingkarin nah. Dia menghasilkan 2-nya ada 4 kali. Jadi 16 itu menghasilkan 2 pangkat 4. Oke, kemudian 12 itu seperti ini. Ini ibu pindahkan nak. Pindahkan, ini ibu pindahkan. Oke. Sekarang untuk menentukan FPB-nya, kamu perhatikan bilangan pokoknya ini sama. Ini sama kan bilangan pokoknya? Nih sama bilangan pokoknya. Ambil pangkatnya yang terkecil yaitu ini. Ini. Nah, maka FPB dari 12 dan 16 adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Begitu. Kita perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan FPB dari 48 dan 52. 48 kamu uraikan seperti ini dia bentuknya. 52 kamu uraikan seperti ini dia bentuknya. Hasil penguraiannya kamu tuliskan di sini. Oke. Hasil penguraiannya kamu tuliskan di sini. Kita perhatikan dulu 48 ini nak ya. 48 1 2 3 4 ini 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 1. 52 2 pangkat 2 kali 13 pangkat 1 nah. Oke. Untuk mencari FPB kita perhatikan. Coba perhatikan spidol merah ibu. Nah, tuh. Bilangan pokoknya sama, 2 pangkat 4, 2 pangkat 2 nah, bilangan pokoknya sama, ambil dia yang pangkatnya lebih kecil. Oke, ini dia lah. Maka FPB dari 48 dan 52 adalah 2 pangkat 2 sama dengan. Oke, kita perhatikan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, tentukan FPB dari 24 dan 42. 24 ini penguraiannya nak. 42 ini penguraiannya. Kita tuliskan hasil penguraiannya di sini. Oke, 24 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 1. 3 itu sama dengan 3 pangkat 1 nak. Oke, 42 itu sama dengan 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1 kali 7 pangkat 1. Kita mau mencari FPB nak. Ada bilangan pokoknya yang sama. Ini bilangan pokoknya sama. Ini satu lagi nak. Nah tuh ya. 2 pangkat 3, 2 pangkat 1. Ambil bilangan pokoknya yang pangkatnya terkecil nak. Ambil yang ini. 3 pangkat 1 dengan 3 pangkat 1 karena pangkatnya sama. Ambil salah satu saja ini. Maka FPB dari 24 dan 42 adalah 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1 sama. Kita perhatikan latihan. Latihannya kamu kerjakan di dalam buku catatan dengan terlebih dahulu mencatat materi kita ini. Tentukan FPB dari 32 dan 48. Kamu selesaikan seperti tahapan kita menyelesaikan ini.
kita bertemu kembali di materi yang berikutnya, yaitu kelipatan persekutuan terkecil ya. Kelipatan persekutuan terkecil itu biasa disingkat dengan KPK. KPK itu apa? KPK dari dua bilangan atau lebih adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi dengan dua atau lebih bilangan tersebut. Oke. Langkah-langkah atau tahapan dalam menentukan KPK dari beberapa bilangan bulat. Yang pertama, faktorisasi primakan terlebih dahulu bilangan-bilangan bulat tersebut. Sudah Ibu paparkan waktu materi FPB. Oke. Kemudian berikutnya, pada bilangan pokok yang sama, ambillah pangkat yang tertinggi. Kemudian jika kamu menemukan bilangan pokok yang berbeda, kamu kalikan juga dia untuk menentukan KPK-nya. Kita ambil contoh yang pertama. Contoh yang pertama, tentukan KPK dari 15 dan 20. Kita paparkan, kita faktorisasi primakan, tidak usah lagi Ibu buat menjadi seperti pohon faktor. Kamu bisa membuka kembali materi FPB kalau lupa menyelesaikannya, menguraikannya dengan menggunakan pohon faktor. Di sini langsung saja Ibu buat. 15 itu didapat dari 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. 20 itu didapat dari 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 1. Oke, coba perhatikan di sini 5 pangkat 1 dan 5 pangkat 1 bilangan pokoknya sama, yaitu 5. Pangkatnya kebetulan sama, pangkat 1, pangkat 1. Jadi ambil salah satu, nah. Ambil salah satu saja. Kemudian di sini ada bilangan pokoknya yang berbeda, 3 pangkat 1. Ambil juga, kemudian 2 pangkat 2 ambil. Ketiga bilangan ini kamu kalikan. 3 pangkat 1 itu 3, 2 pangkat 2 itu 4, 5 pangkat 1 itu 5, menghasilkan 60. KPK dari 15 dan 20 adalah 60. Kita perhatikan contoh yang kedua. Tentukan KPK dari 24, 36, dan 60. Ada 3 bilangan bulat. Oke anak ya. Tentukan KPK dari 24, 36, dan 60. Faktorkan dia, pohon faktorisasi primanya, tidak usah lagi Ibu jabarkan. Kita langsung aja, 24 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 1. 36 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Oke, 60 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Oke, maka KPK dari 24, 36, dan 60 adalah, kita perhatikan di sini. Kita perhatikan ada bilangan pokoknya yang sama. 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. Ambillah dia bilangan pokok yang pangkatnya paling tinggi. Berarti 2 pangkat 3 yang diambil. Nih. Oke. Kemudian 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 1. Bilangan pokoknya sama, yaitu bilangan pokoknya 3. Pangkatnya yang paling besar ambil, nah. Yaitu 3 pangkat 2. Ini. Kemudian kamu ambilkan juga yang bilangan pokoknya berbeda, nah, 5 pangkat 1. Ini. Oke, 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 2 itu 9, 5 pangkat 1 itu 5, 8 kali 9 kali 5 menghasilkan 360. Mudah-mudahan kamu bisa paham, kamu bisa perhatikan. Alurnya itu bisa kamu perhatikan dari contoh 1, contoh 2. Oke. Kemudian di sini latihan, tentukan KPK dari 16, 30, dan 36. Ada juga 3 bilangan yang ditanya KPK-nya. Kamu selesaikan seperti bagaimana kita menyelesaikan.